Di dalam megahnya istana dinasti Joseon abad ke-18, lahirlah seorang pangeran yang membawa harapan besar bernama Joseon, yang kelak dikenal sebagai Pangeran Sado. Pangeran Sado adalah putra kedua dari Raja Yeongjo, salah satu raja paling lama berkuasa di Joseon. Namun, dari sejak kecil, hidupnya bukanlah dongeng indah seperti yang dibayangkan. Raja Yeongjo kehilangan anak sulungnya dalam usia muda, dan harapan bangsa pun ditumpukan pada Pangeran Sado. Pangeran Sado tumbuh dengan didikan keras, penuh tekanan untuk menjadi penerus sempurna. Namun, hubungan ayah anak ini tidak pernah harmonis. Sang raja adalah sosok yang dingin, perfeksionis, dan penuh curiga. Ia memantau setiap langkah Sado, menilai setiap kata, bahkan mencela kebiasaannya. Sado tidak dibesarkan dengan kasih sayang, melainkan dengan ketakutan akan kegagalan. Seiring bertambahnya usia, tekanan ini mulai menunjukkan dampak yang mengerikan. Sado mulai mengalami gangguan mental. Pangeran Sado ketakutan terhadap petir, mimpi buruk, dan sering berbicara sendiri. Ia juga mengalami paranoia berat, merasa diawasi bahkan di kamar pribadinya. Namun dalam istana, kegilaan bukanlah kelemahan, melainkan ancaman. Semua orang di sekitarnya menutupi keadaan Sado dari raja dan dari rakyat. Meski terguncang secara mental, Sado berusaha menjalankan tugasnya. Ia membaca naskah kuno, belajar strategi perang, dan menghadiri pertemuan istana. Tapi tak peduli seberapa keras ia mencoba, Raja Yeongjo selalu menganggapnya gagal. Bagi sang raja, Sado tidak pernah cukup baik untuk menjadi penerus takhta. Baginya, Sado adalah pangeran yang tidak sempurna, dan itu berarti berbahaya bagi dinasti. Di balik dinding istana, keluarga kerajaan mulai membicarakan apa yang akan terjadi jika Pangeran Sado naik takhta. Akankah Joseon runtuh di tangannya? Begitulah kehidupan masa kecil Pangeran Sado. Dipuja di atas kertas, tapi dikutuk oleh tekanan dan kesendirian. Sebuah awal tragis dari kisah yang akan menjadi semakin kelam. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tahun-tahun berlalu, dan harapan bahwa Pangeran Sado akan berubah menjadi penerus yang bijak makin sirna. Sang ayah, Raja Yeongjo, makin kecewa. Harapannya hancur ketika sang pangeran, yang ia pikir bisa menjadi penjaga dinasti Joseon, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental yang mengkhawatirkan. Di balik dinding istana, ketakutan tumbuh. Pangeran Sado mulai mengalami halusinasi dan sering bicara sendiri. Kadang ia berteriak di tengah malam, mengaku melihat roh-roh yang menertawakannya. Para pelayan yang melayani di kediamannya berjalan di ujung kaki, takut kalau tindakan mereka memicu kemarahan pangeran. Namun yang paling mengerikan adalah saat amarah Sado tak bisa lagi dikendalikan. Ia mulai menyerang para pelayan, bahkan menganiaya beberapa sampai tewas. Cerita mengerikan tentang seorang pangeran yang berubah menjadi sosok tak terkendali menyebar dalam bisik-bisik di dalam istana. Ibunya, Ratu Jeongsong, sudah lama wafat, dan Ratu Jongsun, ibu tirinya, tidak punya kasih sayang untuknya. Istrinya sendiri, Lady Hyekyong, menuliskan dalam memoarnya bahwa sang pangeran sering mengalami badai emosi, berubah dari penuh kasih menjadi brutal hanya dalam sekejap. Namun ada sisi lain dari Sado yang membuat kisahnya begitu tragis. Ia sadar bahwa dirinya sakit, dan ia menderita karenanya. Dalam momen-momen tenangnya, ia memohon agar seseorang membantunya. Ia menangis di hadapan istrinya, berkata bahwa ia tak ingin menjadi monster, tapi ia tak mampu melawan pikirannya sendiri. Raja Yeongjo mengetahui kabar ini, namun sebagai penguasa yang menjunjung tinggi kehormatan dinasti, ia terjebak dalam dilema. Ia tidak bisa menurunkan putranya secara resmi, karena itu akan mencoreng martabat kerajaan. Namun membiarkan Pangeran Sado tetap hidup, berarti membiarkan ancaman terus mengintai dalam istana. Konflik ini menggerogoti batin sang raja. Ia mencintai anaknya, tapi juga takut padanya. Hingga akhirnya, keputusan tragis itu pun diambil. Pada suatu hari di musim panas 1762, dengan hati berat, Raja Yeongjo memanggil Pangeran Sado ke istana dan memerintahkannya masuk ke dalam sebuah peti kayu besar seperti lemari pakaian. Tidak ada eksekusi langsung, tidak ada pedang, hanya perintah diam dan segel kematian. Peti itu ditutup rapat dan dibiarkan di halaman istana selama 8 hari.
dalam keadaan panas yang menyengat. Dan dalam sunyi yang mengerikan itu, Pangeran Sado perlahan meninggal. Ia sendirian, terlupakan, dan hancur. Namun, ini belum akhir dari semuanya. Kematian Pangeran Sado tidak menghapus jejaknya dari sejarah dinasti Joseon. Justru, luka yang ditinggalkannya menganga dalam menghantui generasi berikutnya. Sang ayah, Raja Yongjo yang memerintahkan hukuman itu hidup dalam penyesalan. Di balik wajah tenangnya sebagai raja yang dihormati, ia menyembunyikan bayang-bayang kehancuran batin sebagai ayah. Lady Hyekyong, istri Sado, menyimpan semuanya dalam diam. Namun bertahun-tahun kemudian, ia menulis memoir legendaris berjudul Hanjung Nok, catatan rahasia di balik tirai istana. Di dalamnya ia menuangkan segalanya, cinta dan penderitaan, kegilaan suaminya, dan penderitaan seorang istri yang tak bisa menyelamatkan suaminya dari dirinya sendiri. Memoir ini menjadi salah satu sumber sejarah paling menyayat hati dari era Joseon. Namun warisan Sado tak berhenti pada catatan kesedihan. Putra Sado Yisan, yang kelak menjadi Raja Jongjo, tumbuh dalam bayang-bayang tragedi ayahnya. Meskipun ia hanya seorang anak saat Pangeran Sado wafat, trauma itu membentuk dirinya. Ia menjadi raja dengan hati penuh luka, namun juga tekad yang membaja. Sebagai raja, Jeongjo dikenal cerdas, progresif, dan berani menantang konservatisme birokrasi Joseon. Banyak sejarawan meyakini bahwa Jeongjo membawa semangat pembaruan justru karena luka masa lalunya. Ia ingin membuktikan bahwa dinasti Joseon bisa bangkit dari darah dan air mata. Namun hubungan ayah anak tetap menjadi misteri. Jeongjo tidak pernah secara resmi membersihkan nama Sado dari tuduhan gila dan kejam, tapi ia juga tidak menghapus kenangan tentang ayahnya. Ia mendirikan kuil penghormatan, mengenang sang ayah sebagai seseorang yang dipaksa mati, bukan karena pengkhianatan, tapi karena takdir yang kejam. Warisan Pangeran Sado bukanlah tentang kegilaan semata, tapi tentang bagaimana kesedihan membentuk kekuatan, tentang bagaimana penderitaan bisa menjadi akar dari kebijaksanaan, dan bagaimana trauma istana tetap menggema dalam sejarah bangsa. Kisah Sado bukan hanya cerita tentang kematian tragis, tapi juga tentang cinta yang tak mampu menyelamatkan, dan seorang anak yang menjadikan luka itu sebagai kekuatan.